Waktu itu gejala itu mungkin karena TB tulang ya, lebih memang ke lower back. Lower back. Pekerjaan latihan fisiknya itu tinggi, tapi tuh asupannya tuh gak yang segitu bergizinya. Awalnya berpikirnya begitu. Aku bisa, cuman ke situ. Tapi tidak kebayang akan seperti apa proses penyembuhannya itu. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Selamat datang di TB Talks, podcastnya TB TV. Hari ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita kedatangan tamu yang juga istimewa, yaitu Mariska. Halo Mariska. Hai Prof. Apa kabar nih? Baik Prof. Cerah banget ya kelihatannya, seger banget. Harus dong, kan sudah sembuh. Oh, oke, sudah sembuh nih. Ya, congratulations, sudah sembuh. Terima kasih Prof. Ya, aktivitasnya apa sekarang? Aku pengajar dan penari balet Prof. Penari balet. Wah, serius penari balet? Iya. Menarik banget nih. Kita ngobrol sama penari balet yang juga sebetulnya penyintas. Betul. Penyintas TB. Ya. Boleh cerita ya, tapi sebelumnya perkenalkan diri lebih lagi. Tadi kan kita udah tahu namanya, pekerjaannya saat ini. Ada yang ingin disampaikan lagi? Boleh loh, nanti sebelum kita tanya jawab, sebelum ngobrol bareng Mariska ya. Apa ya? Aku Mariska, usia 36 tahun. Nah, nggak percaya, muda. Aku pengajar dan penari balet. Aku juga ada yayasan kecil namanya Yayasan Bina Balet Indonesia atau Balai ID yang memang bertujuan untuk membantu memajukan seni tari di Indonesia. Gitu. Keren banget nih. Apa motivasi dan juga misinya ya, memajukan seni tari di Indonesia. Kalau lihat Mariska sih pastilah ini penari handal ya. Saya pengen banget juga bisa nari, tapi ya udah lewat. Oke. Anda tahu nggak sih tentang TB ini sebelum sakit? Cuman pernah dengar aja sih Prof. Maksudnya karena ya memang ada ya dengar TB gitu, oh TBC gitu ya. Iya. Lebih ke situnya sih, lebih itu aja gitu. Tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Enggak. Lalu pada saat sakit TB yang saat itu belum tahu, kira-kira gejala apa sih yang dirasakan? Waktu itu gejala itu mungkin karena TB tulang ya, lebih memang ke muscles-nya ya, ke otot-ototnya tuh sakit gitu. Cuman memang ya sakitnya di bagian mana? Lower back gitu. Cuman itu dia karena aku tuh emang ngajar nari tiap hari, memang ya sakit otot itu mah pasti kan ada ya Prof gitu. Jadi nggak nyangkain ya? Nggak nyangka gitu. Jadi dikirain capek karena ngajar. Betul. Muridnya banyak ya? Ya lumayan lah. Oke, jadi ada nyeri-nyeri otot di sekitaran pinggang, belakang ya. Lalu merasa ini karena mungkin terlalu banyak latihan. Betul, nah baru pada saat apa Mariska merasa ini sih nggak biasa nih ya, kok ini agak berbeda gitu. Kapan itu dan kira-kira gejalanya seperti apa kemudian? Sebenarnya kan aku sendiri tuh nari 26 tahun ini aku nari. Sepanjang 26 tahun itu tuh ya makin tua kan makin kerasa sebenarnya otot-ototnya lebih, maksudnya kadang pegel, kaku segala macam. Jadi maksudnya memang berapa lama sekali itu ke fisio gitu. Maksudnya kayak kalau butuh dirilis gitu, maintenance gitu. Jadi pada saat merasakan sakit, pertolongan yang diupayakan adalah fisioterapi ya. Fisioterapi. Karena kan di otot dan maksudnya emang itu kan cukup sering gitu ya Prof ya. Gitu kan. Karena maksudnya memang itu dia aku bilang kayak sepanjang nari itu kan ada aja gitu kan ya, kayak memang otot capek banget. Tapi nih. Tapi waktu gitu. ngajar atau nari gerakannya terbatas nggak? Terbatasnya karena sakit. Udah sakit gitu. Lebih kayak mau ngangkat kaki gitu-gitu kayak nyut gitu kayak kan nyeri soalnya. Berdenyut rasa begitu nyeri. Sampai ke kaki sakitnya? Enggak. Hanya di sekitaran pinggang, panggul pun bahkan enggak. Jadi bener-bener memang hanya sekitaran segini.
kayak lower back gitu di pinggang belakang. Terus kepikiran apa tuh saat itu? Gak kepikiran apa-apa karena emang kebetulan aku ngobrol sama dokter olahraga gitu ya, aku kenal gitu ya. Awalnya curhat lebih kayak, aduh gimana ya, kok kayak itu karena kan maksudnya memang pegel-pegel itu kan balik terus-terusan gitu kan. Nah, sedangkan ya dokternya lebih kayak, ya mungkin ya gimana kayak istilahnya dipakai nari ngajar tiap hari tapi nggak ada maintenance, dalam arti conditioningnya gitu loh, strengtheningnya gitu kan. Tapi memang dari dokter juga kayak udah kita x-ray aja, mungkin siapa tahu secara struktural tulangnya pun mungkin ada yang skoliosis atau maksudnya memang dari itunya juga, dan maksudnya aku kan pakai tiap hari gitu ya, kayak aktivitas tiap hari fisik gitu kan. Berapa lama tuh Mariska setelah keluhan nyeri-nyeri di pinggang bagian belakang sampai akhirnya dilakukan ronsen tulang atau x-ray? Kira-kira berapa bulan atau hanya hari atau minggu? Aku tuh sebenarnya kayaknya udah x-ray itu dari bulan Maret kayaknya. Tapi itu karena itu dia kan dokternya juga bilang ya, udah deh kita memang kayak kita lihatnya secara struktural tuh gimana gitu. Karena jadi diduga, belum dicurigai belum kalau sama itu sekali. tuberkulosis. Karena maksudnya kayak ngobrol sama dokter segala macam juga ada menduga kayak apa nih anak sebenarnya agak kurang makan juga gitu. Jadi kayak emang juga kayak low energy modelannya gitu loh, lebih ke situnya kayak lagi mencarinya kan. Tapi ke situ, makan gimana? Gitu. Emang normal. Banyak pada saat sebelum sakit itu. Iya. Walaupun pada saat ada keluhan tetap makannya banyak. Emang mungkin agak susah karena misalkan duduk di meja makan gak nyaman gitu kan, lebih ke situnya sih. Tapi bukan berarti sampai gak nafsu makan gitu. Tapi enggak. Sering merasa lelah nggak? Lelah itu selalu. Terus apakah juga ini aku kayak memang dokter ya, profesor ya. Nggak apa-apa. Nggak, saya ingin menyampaikan bahwa gejala tuberkulosis itu terutama pada kasus-kasus yang di luar paru, gejalanya biasanya terkait dengan organ yang terlibat. Dalam hal ini kan tulang, biasanya nyeri tulang. Tapi ada gejala yang sifatnya umum dirasakan oleh semua pasien tuberkulosis. Biasanya mudah lelah, mudah letih, staminanya kurang oke. Itu dirasakan kah? Sampai drastis banget sih enggak, Prof. Oke. Kemudian juga ada demam-demam yang tidak tinggi. Itu ada. Ada ya, demam. Meriang aku gitu, ya, kemudian itu ada. Nggak merasa fit enough. Kemudian ada juga biasanya yang dirasakan adalah nafsu makan menurun. Itu enggak. Ya. Kebetulan itu. Tapi Mariska kan merasa nafsu makan saya menurun karena nggak kuat duduk di meja makan. Lebih ke nggak nyamannya ya. Lebih Padahal bisa jadi itu memang karena tuberkulosis. Dan juga biasanya berkeringat di malam hari, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi nggak semua dirasakan. Tapi ada lesu, letih, tidak fit, kemudian meriang, hilang sendiri, ya. Nafsu makannya turun nggak beratnya? Enggaknya tuh maksudnya sambil proses aja ya, Prof. Maksudnya nggak ada sampai drastis, makanya juga kayak nggak kepikiran karena nggak ada penurunan berat badan signifikan kayak wah ini udah mengarah ke situ. Makanya emang nggak pernah ada dugaan tuh karena nggak semua gejalanya tuh bisa kita cek gitu, kayak checklist gitu ya. Maksudnya kayak ini kena ini ya gitu tuh enggak, kayak lebih ya ada otot-ototnya sakit, capek, makanya dikirain gitu kayak apa maksudnya pekerjaan latihan fisiknya itu tinggi tapi tuh asupannya tuh gak yang segitu bergizinya. Awalnya berpikirnya begitu, jadi makanya kayak kurangnya asupan, makanya kayak low energy lah gitu, berpikirnya lebih ke situ pada saat itu. Dan jadi banyak rasa menganggap ada justifikasi ya. Oke. Lalu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dikatakan wah ini TB tulang, apa yang dirasakan, perasaannya apa saat itu? Karena mungkin nggak tahu ekspektasi mesti kemana, Prof. Nggak mikir sih. Nggak mikir itu nggak kayak wah habis nih. Cuman kayak lebih kayak kok bisa. Cuman ke situ. Tapi tidak kebayang akan seperti apa proses penyembuhannya itu. Tapi ada rasa sedih atau merasa galau karena dikatakan Anda ini sakit TB yang menyerang tulang. Begitu kan dokternya menyampaikan? Iya. Atau saking surprise-nya nggak kepikiran apa-apa, gimana? Karena satu sih yang pasti kayak itu nggak kebayang akan jadinya seperti apa. Walaupun dijelaskan ya, ini tuh kayak bakterinya bisa makan spons tulangnya, ada kerusakan di tulang gitu. Tapi nggak kebayang gitu, nggak kebayang akan seperti apa. Dan ditambah lagi, Prof, seminggu pertama begitu minum obat itu nyerinya tuh hilang.
Jadi aku kayak cas gitu, kayak keren banget kan ya. banget, gitu. Jadi kayak kalau sakit TB diobati biasanya gitu kan proses bayangannya gitu. penyembuhannya ada gitu. Bayangannya begitu, Prof. Makanya kayak awal-awal tuh kayak orang begitu kayak nanya juga gimana, kayak terus aku bilang kayak I'm okay gitu, I'm okay. Tapi ya ternyata Prof, Juli ketahuan sampai September begini. Maksudnya apa nih? Drop. Apa itu yang dialami? Makin sakit otot-ototnya sampai at some point tuh duduk berdiri itu tuh susah karena seluruh otot-otot tuh nyeri. Dan itu tuh terjadi paling parahnya banget itu tuh September. Setelah aku minum obat tuh dari bulan Juli malahan. Gitu. Jadi apakah itu karena efek samping obat? Misalnya jadi mual, nggak enak, ada kemerahan atau gatal? Merah iya, ruam iya, tapi hanya pada saat TB4 sepanjang 2 bulan pertama itu. Iya. Tapi lebih sama sisanya itu memang keseluruhan otot-ototnya itu tuh nyeri, kram, narik, spasem gitu. Ya. Lebih ke situ sampai at some point tuh untuk duduk berdiri tuh susah. Setelah berapa bulan minum obat kemudian merasa lebih enak? Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulanan. Enggak lebih dari itu. Karena seingatku, aku ingat banget ketika ngomong lagi kan, kata 3 bulan mendingan kok ini begini gitu. Novemberan 4 bulanan. Tapi kemudian Desember itu mulai berasa sesak napas aku. Berat nafasnya. Nafasnya berat. Karena berarti ada sesuatu di paru dong ya? Karena kebetulan akhirnya di Januari ketahuan ada cairan di pleura kanannya. Oh, oke. Jadi ternyata TB ekstra parunya ada di tulang, dan kemudian mengapa kemudian juga nggak enak di dada, merasa sesak karena ada cairan di rongga paru. Dan itu biasanya nih ya, kalau cairannya bertambah itu akan mendesak parunya, rasa sesak. Ya. Sempat dikeluarkan nggak cairannya? Iya. Berapa cc? 350-an? 350. 350. Lumayan banyak ya, ini gelas isinya kira-kira 150 cc ya. Lumayan, jadi lebih dari ini. Lumayan. Lalu setelah dikeluarkan pasti enak dong? Maksudnya lega? Enggak langsung, lemes. Kerasa karena pada saat itu pun akhirnya kan sebenarnya dibilangnya kan ketahuan, akhirnya kan aku ke dokter, ke Profesor Wiwin, ke dokter paru, Prof Paru. Terus kan memang dibilangnya enggak, sedot cairan paru kan memang nggak harus nginep gitu kan, tapi ternyata kan dikasih pulang seminggu. Tapi kerasanya tuh emang nggak langsung lega sih Prof, kayak lebih lemes sampai rasa tuh kayak ya aku sih bisa bergerak segala macam, tapi kayak mau butuh waktu untuk kayak merasakan. bahkan mau pup aja tuh lemes gitu, kayak kok gini ya gitu, kayak dari dalamnya kan nggak bisa sama sekali gitu. Gitu lebih ke situ ya. Tapi kayak karena justru parahnya tuh Desember, ketika Januari tuh udah mendingan, makanya kayak nggak aku baik-baik aja, jadi kayak rewel gitu Prof. Emang kayak tiap kali di check up gitu kayak setiap hari kayak Prof aku mau pulang aku bilang gitu. Berapa lama dirawat? Seminggu. Oh cuma seminggu. Seminggu tapi kan bawel ya gitu kan, kayak Prof kan katanya nggak usah nginep gitu, aku mau pulang aku bilang. Ya biasa pasien seperti itu. Soalnya mau pulang gitu ya Prof ya. Iya, ya kita sih ngerti ya, karena pasti pasien ini dong galau ya. Ngapain sih gitu dirawat? Mungkin lebih ke arah kehati-hatian kalau terjadi apa-apa. Betul, karena kan tuh nunggu hasil biopsi juga pada saat itu kan gitu. Karena kan ya aku pasti menceritakan sejarahnya dari Juli sampai Januari itu kan. Jadi juga si profesor pun juga kayak kok bisa tiba-tiba ada cairan baru sekarang gitu, dimana sebelumnya kan berapa ada lama cairan. ini pengobatan akhirnya? 15 bulan. Sampai seger, cantik, energik seperti sekarang ini? 15 bulan. 15 minum bulan. obat. Ya. Tapi Anda kelihatan oke banget loh. Terima kasih Pak. Ya kalau nggak cerita kita nggak tahu nih kalau pernah sakit. Tapi memang aku nggak tahu karena itu dini banget ya atau gimana ya, intinya tapi sepanjang 15 bulan itu hanya 10 hari di bulan September itu aku bed rest. Sisanya itu aku berkegiatan. Tetap aku ngajar. Ntar dulu. Anda kan ini ngajar nari balet ya. Ada cairan di dada, tulangnya nyeri, masih bisa itu.
Prof, kira-kira nih sebenarnya aku kan juga agak gimana ya ketika kayak oh udah nih sembuh nih, tentunya seneng ya. Iya. Tapi kan pasti perasaan was-was tuh ada dong gitu. Nah gimana taunya kalau itu sebenarnya udah bener-bener sembuh, dan yang kedua maintainnya gimana supaya jangan amit-amit pernah kena lagi lah gitu kan.